Oke, kita lihat gambar lagi nih Pak Erik nih. Kita lihat ada cerita apa di sini? Biji karet. Ada cerita apa dengan biji karet? Iya, saya rasa jadi ketahuan umur mainnya biji karet lah ya. Sekarang biji karet mana ada lagi nama. Enggak, kan rumah di Tebet lah ya. Dimana pada saat itu ya beda sama sekarang. Kalau zaman itu sama tetangga kita main. Kalau sekarang sama tetangga iri-irian kan. Jadi biji karet ini dimainkan atau dijualin? Jadi waktu itu ya kita memang, saya sedang main di rumah tetangga. SD waktu itu kalau nggak salah kelas 2 atau kelas 3 umur 8 atau 9 waktu itu. Saya main, ya salah satu main biji karet kan. Biji karet tuh kalau ditaruh dipukul pecah gitu. Nah kira-kira jam 4 atau jam itu ada bapak-bapak jual biji karet sekarung. Ya kasihan gitu, maksudnya nggak tahu lah ada ada perasaan yang saya sama teman-teman, wah Pak jual biji karet Pak udah sore begini gitu. Iya nih, aduh capek lagi susah katanya gitu. Terus ya kita iseng aja, kalau kita beli sekarung berapa Pak? Jadi memang karena kasihan waktu itu. Lalu akhirnya harga segini. Wah terus saya sama teman-teman, gimana kalau kita pecahin celengan? Terus pecahin akhirnya celengan. udah kita pecahin celengan, dibelilah itu biji karet sekarung. Nah, lalu kita taruh di rumah tetangga teman, besok kita main katanya gitu kan. Ini ada sekarung nih sampai bosen. Ya kan. Tangan kepel-kepelan tuh ya. Nah lalu ya besoknya kita pulang sekolah lari-lari kita main lah. Cuman udah lama-lama bosen juga kan maksudnya. Sekarung. Lalu kita bilang kalau gitu gimana kita jual lagi. Kemarin kan harganya segini gitu. Ya udah. Akhirnya bilang ya kita mesti jual segini saya bilang supaya tabungannya balik. Paling nggak tabungannya balik dulu saya bilang. Nah, akhirnya. Dari kecil ternyata ya bisnisnya. Jadi akhirnya kita jualan. Sama teman dibagi 2 itu biji karet. Kita jualan di depan SD itu dulu ada PSPT pasar di Tebet gitu. Kita jualan di situ, ya alhamdulillah laku. Ternyata masih untung. Jadi sisa uangnya dimasukin celengan, sisanya beli somai. Udah. Oke, ada gambar yang kedua lagi nih. Ini ada tongkat baseball dan mobil hardtop. Waduh, kalau ini kayaknya membekas sampai sekarang ini. Ini ya kenakalan remaja ini. Jadi saya di SMA 3. Jadi memang ya maklum lah. Jiwa muda gitu Jiwa muda gitu. Jadi waktu itu memang sering sekali tawuran sekolah. Nah ya kan. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Ya kebetulan memang pada saat itu kan banyak pertandingan basket antar SMA. Cuman biasanya ya memang supporternya sama kayak sepak bola sekarang gitu. Jadi biasa habis basket tawuran. Nah rupanya ya karena tawuran berantem gitu. Suatu hari saya kebetulan sudah diingatkan teman kalau bisa jangan pakai mobil itu. Karena mobil itu sudah diingat. Udah ciri khas. Iya, udah jadi ciri khas gitu. Lebih baik jangan gitu. Nah jadi ya saya ke bimbingan tes hari itu. Rupanya dicegat sama 3 orang. Ya saya cuma sempat mukul sekali terus saya udah nggak inget karena dipukul sama stick softball. Ya yang saya dengar waktu itu dari cerita teman saya, ya memang ya pada saat mereka datang ini yang menyelamatkan saya, Henjus, Anoy, Oki, ya saya masih ingat namanya sampai sekarang. Yaitu ya saya sudah sedang didudukin lagi digituin lah, ya mungkin ya. Itu udah dalam keadaan tidak ingat? Udah nggak ingat dan saya rasa saya nggak tahu kalau misalnya ketiga teman saya itu yang memang masuk bimbingan tes sama-sama juga pada hari itu.
tidak ada, saya juga nggak tahu nasib saya sekarang. Oke, ini ada teman-teman yang akan dikonfirmasi ini. Oh. Waduh. Senior presiden. Waduh. Halo, Bang Lutfi silakan ini. Ini Siang Mas Ai. Ini luar biasa ini teman-teman ini. Ini fans berat Inter juga nggak bohong. Wow. Yang di ujung. Ini enggak. Yang waktu itu menyaksikan, melihat dan tahu mengenai peristiwa apa ya istilahnya pembantaian, pemukulan nggak ada. Nggak ada. Tapi nggak ada. bahwa sempat ada kejadian ini sampai dengar nggak? Yang mana nih? Enggak, karena Erik bandel. Wow. saya sama Lutfi ketemunya dari SD karena basket. Oke. Kalau sama Hari ketemunya waktu kuliah di luar negeri. Oke. Jadi ya peristiwa itu ya saya masih sebutin tadi nama-namanya. Yeah, Mungkin yeah. kalau ada yang nonton hari ini ya saya ngucapkan terima kasih kepada Henjus Oki Anoy karena mungkin kalau mereka tidak menolong pada saat itu mungkin juga nggak tau. Jadi sampai yang bekas di sini bukan karena itu? Enggak, ini yang di belakang lebih di belakang gitu. Oke. Karena stick softball, baseball, ceritanya pasti mereka tahu. Gitu. Oke, saya mulai dari Bang Lutfi dulu nih. Apa nih? Dari usia berapa bareng-bareng dengan Erick Thohir ini? Saya kenal Erik 14 ya, Rik. 15 tahun, Iya. 14, kelas 2 atau kelas 3 SMP. Dari basket? Kita main basket tim C ya, Rik. Iya, Tim C, Indonesia Muda. Tim C. Pelatihnya abis itu jadi pelatihnya Erik kan? Kafari Iya, kan? Rastafari. Jadi kenal Erik di situ. Jadi terus kemudian sampai di kuliah ya. Iya. Ya, kuliah sama-sama satu kota, main basket lagi. Selesai sekolah, kita sama-sama janjian, partneran, dagang sama-sama. Alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang masih tetap, tapi urusnya ya basket lagi. Kalau sama Bang Ai? Dulu itu saya main sama kakaknya. Oke. Jadi kuliah juga satu kota sama kakaknya. Kak Boy? Pak Boy. Nah, tengah-tengah begitu, sebenarnya saya setahun di bawahnya Pak Boy. Begitu pertengahan Erik datang. Nggak lama Erik datang, Pak Boynya pulang. Begitu pulang, si Pak Boy bilang, "Ai titip ya." Ya, jadi saya sempat 2 tahun lah sama Erik. Saya pulang Dititipin anak beginian. salah, malah yang dititipin belajar sama yang dititip. Jadi kalau dititipin itu artinya dijagain. Pernah nggak ada kejadian-kejadian yang membuat Bang Ai merasa harus ngejagain sebagai kakak gitu misalnya? Banyak lah. Oh enggak, kalau itu Boy udah tahu. Nggak bisa Ai menjadi penjaga yang baik. Dari pertama udah tahu. Tapi nggak boleh diceritain. Nggak seru dong kalau nggak cerita. Nggak boleh diceritain. Jadi harus dijagain gitu ya? Ya pokoknya kalau Erik ini bandel itu 7, mentoknya 10, Erik 12,5 lah. Lebih. Bandel banget dong. Tapi bandelnya konstruktif. Oke. Erik ini kalau pinter pasti, karena kalau nggak mungkin jadi sekarang kan. Tapi yang saya kagum itu Erik ini punya punya perseverance, keuletan yang luar biasa ini. Sama yang pasti punya hati yang besar. Hati yang besar itu bukan hanya kepada cita-citanya, tapi kepada yang indah-indah. Termasuk juga banyak pacar-pacarnya. Nah itu Ai nggak bisa mengendalikan. Maaf nih ada Lisa soalnya sini. Jadi keuletannya dari Luar segi biasa. itu juga ulet juga Iya. ya? Jadi saya lihat contohnya ya dia. Saya ini karena lihat dari kecil. Jadi waktu permulaan kerja itu saya mesti telepon. Kadang-kadang saya mesti telepon Lisa ini istrinya. Bangunin Erik gitu kan ya, supaya saya mau bicara gitu loh. Karena saya ini orangnya pagi. Sampai satu hari saya telepon Erik jam 7:30 sudah di mana TV One, Rik, itunya studionya? Iya. Wisma Nusantara? Bukan, di Pulau Gadung? Pulau Gadung, jam 7:30 pagi. Wah, Erik ini maju luar biasa. Tapi saya tahu bahwa Erik ini punya kecintaan yang luar biasa sama cita-citanya. Pernah satu kali, karena ini main basket juga, kita ambil tim basket namanya Satria Muda.
Satria Muda itu Ambil tuh dalam arti Erik berkomit untuk membina klub ini. Oke. Lutfi yang duluan sebenarnya. Nomor 10 dari 10. Jadi juru kunci tahun 99 ya Rik? Ya, sudah. Tahun Oke. 98. Ambil 98. Ya, kita masuk 99. Tahun itu Indi, Satria Muda juara nomor 1. Oh. Materi pemainnya mirip, cuman ambil satu pemain ya Rik ya. Materi pemainnya mirip, Victor Roring waktu itu. iya, dan pelatihnya sama. Oke. Jadi kadang-kadang saya kalau ngelihat dia interaksi sama keluarganya, sama timnya, kadang-kadang saya juga kaget. Ini Erik nih sayangan sama timnya atau sayangan sama keluarganya. Bisa beda, karena kenapa? Main di Malang, main di Jogja, berhari-hari berminggu-minggu. Tapi begitu Erik komit, langsung juara Indonesia. Tahun itu juga. Wah. Oke. Ya udah Erik, saya sebel marah karena sama Erik. Kalau untung, pergi ke Medan lagi, jual aja sekarang. Mana uangnya? Bagi-bagi rame-rame, gitu kan ya.